au nal'anahum, atau kami melaknat mereka, kama la'anna ashabas sabat, seperti kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabat. Wa kana amrullahi maf'ula, dan ketetapan Allah pasti berlaku. Baik, ketika di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar orang-orang yang diberi Alkitab untuk beriman terhadap apa yang kami turunkan. Siapa yang menurunkan? Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah turunkan? Satu kitab yang musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yaitu Al-Qur'an. Makanya bagian dari keimanan kita terhadap Al-Qur'an, ya kita mengimani apa yang ada di dalam Al-Qur'an, yaitu adanya kitab-kitab samawi yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Qur'an. Dan bagian dari keimanan mereka, orang-orang ahli kitab, bahwasanya mereka juga harusnya mengimani adanya kitab suci yang nanti Allah Subhanahu wa taala turunkan di masa setelahnya, yang kitab suci itu membenarkan apa yang ada pada mereka. Jadi wajar ya kalau apa yang ada di dalam Al-Qur'an ya kebanyakan sama isinya dengan apa yang ada di dalam kitab mereka. Nah, maka kemarin ketika kita menerangkan Israiliyat, kok cerita-cerita di mereka sama ya dengan cerita-cerita yang ada di dalam Al-Qur'an? Ya karena memang sumbernya sama, namun mereka biasa memelintir. Nah, ketika kita tidak bisa memahami dengan pemahaman yang benar apa yang ada dalam Al-Qur'an, maka kita akan terbawa pemahaman kita terhadap Al-Qur'an dengan apa yang dibuat-buat oleh ahli kita. Nah, kemarin kita contohkan siapa? Ya, Nabi Sulaiman yang dikatakan tidak sholat asar gara-gara lalai disebabkan kudanya, kemudian akhirnya kuda itu disembelih. Kemudian beberapa hal yang lain. Baik. Nah, sampai Allah Subhanahu wa taala mengancam berkaitan dengan ahli kitab ini, min qabli an naqmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha, sebelum kami mengubah wajah-wajah kalian lalu kami putar ya ke belakang. Kemudian atau kami melaknat mereka sebagaimana kami melaknat ashabas sabat, orang-orang yang bermaksiat di hari Sabat, ya di hari Sabtu. Baik, berarti ada kesamaan antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ubah wajahnya kemudian diputar ke belakang dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala laknat karena berbuat kemaksiatan di hari Sabtu. Baik, umat paham kisah tentang ashabus sabat. Ashabus sabat, jadi orang-orang yang tinggal di tepian pantai yang menggantungkan kehidupan mereka dari menangkap ikan yang ada di laut, dan sebagaimana yang menjadi satu aturan dalam agama Yahudi, kalau hari Sabtu sudah fokus untuk beribadah, ya jadi Sabtu hari full. Mereka dilarang untuk memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi, hanya fokus untuk berpikir berkaitan dengan ibadah. Nah, maka betapa Allah sangat melonggarkan aturan itu. Ya, karena di Islam itu ada waktu yang terlarang untuk jual beli. Kapan? Nah, ketika azan salat Jumat. Sampai kapan? Sampai selesai Jumatan. Bahkan ketika selesai Jumatan, boleh nggak kerja lagi? Boleh. Bahkan Al-Quran menegaskan فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Dan ketika sholat itu ditunaikan, fantashiru fil ardh, menyebar di muka bumi,
kemudian diperintahkan untuk mencari karunia Allah. Nah makanya keterlaluan ya kalau Allah cuma meminta sedikit dari waktu Jumat kita, tapi kemudian tidak kita laksanakan. Karena orang-orang Yahudi itu seharian di hari Sabtu, ya hari raya kita hari Jumat, tapi Allah hanya minta sedikit. Ya Allah hanya minta sedikit. Dan itu pun nanti sebagian ulama mengatakan khusus untuk laki-laki yang terkena kewajiban sholat Jumat. Perempuan wajib nggak sholat Jumat? Tidak. Berarti di waktu itu boleh nggak perempuan jual beli? Bagian ulama membolehkan, karena itu khusus untuk laki-laki. Nah, jadi betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memudahkan aturan di dalam Islam. Dan untuk umat sebelum Islam, ya beberapa aturan memang ya Allah persulit mereka, ya sebagai satu hikmah dan pelajaran. Baik, Ashabus Sabat itu mereka nanti terbagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok yang mereka itu ngakali aturan Allah. Dia ngakali aturan Allah. Karena ikannya itu kapan munculnya? Di hari Sabtu. Jadi justru di hari Sabtu itu ikannya banyak bermunculan. Mungkin kalau hari ini ordernya itu banyak muncul itu ya di waktu yang dilarang itu. Nah ini kan ujian. Ya sabar, itu ujian. Nah ujian kan nggak selalu nggak enak. Ya terkadang sesuatu yang bahannya enak itu juga ujian. Nah sehingga apa yang mereka lakukan? Ya akhirnya mencoba untuk mengakali aturan Allah. Ya mereka memasang perangkap itu di hari Jumat, Sabtu dibiarkan ngambilnya di hari Ahad. Nah berarti Sabtu kan nggak ngapa-ngapain kan mereka? Ya Sabtu nggak ngapa-ngapain. Pertanyaannya, ngapa-ngapain atau nggak ngapa-ngapain? Ya Allah itu maha mengetahui. Ya tidak bisa kemudian dia diakali dengan yang seperti itu. Jadi ada yang biasa ngakali, kemudian ada yang cuek. Oh biarkanlah mereka begitu. Ya biarkanlah mereka begitu. Toh selama kita nggak mengerjakan kan nggak ada masalah. Nah kemudian kelompok yang ketiga, di samping mereka tidak melakukan, mereka mencoba untuk menghentikan perbuatan kelompok yang pertama. Jangan sampai kemudian mengakali aturan Allah. Nah jadi terbagi 3. Nah untuk pelaku Allah jadikan mereka menjadi kera. Nah untuk menjadi kera ini kan ada beberapa penafsiran. Ada yang memaknai menjadi kera dalam arti yang sesungguhnya. Jadi wajahnya dirubah menjadi kera dan hanya sanggup hidup selama 3 hari. Setelah 3 hari semuanya akhirnya mati. Ada yang memaknai demikian. Namun ada yang memaknai yang menjadi kera itu ya manusia, tapi mentalnya mental kera. Nah, mentalnya mental kera, mental binatang. Nah sehingga ketika dikatakan la'anna ashabas sabat, ya kami telah melaknat ashabus sabat, ya sehingga menjadi kera. Berarti ada 2 makna, menjadi kera sungguhan atau bermakna kiasan. Ya karakter dan watak mereka seperti kera. Nah yang kemudian mendakwai mereka, mengajak mereka untuk tidak melakukan itu, nanti Allah terangkan bahwasanya mereka Allah selamatkan. Nah yang nggak melakukan, yang tidak melakukan tapi cuek, tidak mau mendakwai, apa yang terjadi dengan mereka? Nah Al-Quran hanya menyebutkan 2, nasibnya 2 tadi. Pelaku diubah menjadi kera, yang mendakwai Allah selamatkan, dan Allah tidak membahas nasib orang yang tidak melakukan tapi tidak mendakwai.
Tapi kira-kira mereka ini tergolong baik atau nggak baik? Tergolong tidak baik. Makanya sebagian ulama mengatakan mereka digolongkan ke dalam golongan yang menjadi kera. Karena kalau orang itu tidak ada kepekaan untuk mengubah yang demikian, hanya diam walaupun tidak melakukan, ya sama, ya hakikatnya sama, dia ridho dengan perbuatan itu. Dan sebagian ulama mengatakan dengan Allah tidak menyinggung nasib mereka, itu sudah menjadi hukuman bagi mereka. Kalau Allah sudah tidak mau lagi yang membahas mereka, artinya ya Allah campakkan mereka karena saking hina dan rendahnya mereka. Namun ala kulli hal, ketika di sini dikatakan min qabli an nagmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha, sebelum kami mengubah wajah-wajah kalian lalu kami putar ke belakang. Nah, emang wajah kalau kita diputar ke belakang masih hidup atau sudah mati? Nah, namun bisa jadi maknanya makna kiasan, ya dalam artian sudah Allah kunci mati hati mereka dan seolah ya bukan sekedar muka tembok, ya bukan sekedar muka tembok, tapi tembok yang diputar ke belakang. Makanya kadang kita mendapati ada orang-orang itu yang urat malunya itu seolah sudah putus. Ya sudah, ya kalau sudah begitu ya apapun mereka lakukan. Ya jangankan menjual kehormatan, bahkan agama mereka jual. Nah ini nanti seperti ahli kitab. Makanya nanti kalau kita kaitkan dengan ayat yang ke-51 itu ada sebab nuzulnya, ayat yang ke-51. Jadi orang-orang musyrikin Quraisy, ya orang-orang musyrikin Quraisy ketika diajak koalisi oleh orang Yahudi, mereka nanya, menurut kalian yang lebih dekat dengan petunjuk kami, yaitu orang-orang musyrik, atau Muhammad dan sahabat-sahabatnya? Nah itu pertanyaan orang-orang musyrikin Quraisy kepada tokoh Yahudi. Apa kata tokoh Yahudi? Kalian itu lebih dekat kepada petunjuk dibandingkan Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Padahal orang Yahudi tahu, ya orang Yahudi tahu yang lebih dekat dengan petunjuk siapa? Nabi Muhammad dan para sahabat. Tapi saking kemudian mereka sudah tidak tahu malu dan hanya mencari kepentingan duniawi agar orang-orang musyrik Arab itu mau diajak koalisi. Nah, mereka puji-puji seindah-indahnya dengan mengatakan mereka itu lebih lurus agamanya dibandingkan Muhammad. Dan bagi orang-orang musyrikin Mekah kan menganggap orang Yahudi itu ahli kitab. Karena mereka ahli kitab itu ya ucapan mereka benar. Jadi ketika dipuji seperti itu, ya akhirnya kan mereka merasa senang luar biasa. Nah itu model orang yang kemudian sudah nggak punya rasa malu, bahkan apapun mereka lakukan hanya untuk mencari kepentingan duniawi. Ada nggak model orang yang begitu hari ini? Jadi ucapannya itu tidak sesuai dengan aslinya. Ya tapi demi kepentingan duniawi ya kenapa tidak? Nah makanya hari ini model-model yang seperti itu Allah perlihatkan. Ya walaupun ya banyak hal ya, banyak sisi, namun kebanyakan hari ini yang paling dekat untuk mencari dunia ya kekuasaan. Ya dulu ngomongnya apa, ada videonya, kemudian hari ini justru ngomongnya sebaliknya. Dan nggak ada rasa malu gitu dengan ya rekam jejak atau kemudian jejak digital yang ditinggalkan. Nah jadi kalau kemudian kita hari ini ditunjukkan ya fenomena adanya orang-orang seperti itu yang kalau dahulu itu adalah ahli kitab. Nah ternyata penyakit itu tidak hanya ada pada mereka tapi sampai kemudian yang menyebar kepada yang lain. Nah itu seakan mereka itu seperti orang-orang yang naqmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha. Nah jadi
wajah melengosnya bukan ke samping kanan, bukan ke samping kiri, ke belakang. Nah, atau kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat ashab as-sadat, ya tadi yang wataknya itu diubah menjadi kera. Bisa bermakna sesungguhnya atau bermakna kiasan. Wa kana amrullahi maf'ula, dan ketetapan Allah itu pasti berlaku. Jadi yang demikian itu pasti berlaku. Kalau kemudian ada orang yang wataknya atau mentalnya tadi seperti orang yang wajahnya diubah, ya seperti muka tembok kemudian dipalingkan ke belakang, atau orang yang wataknya seperti kera, nah pasti akan kita dapati yang demikian, karena Allah mengatakan wa kana amrullahi maf'ula. Baik, ini berkaitan dengan ancaman Allah untuk ahli kitab. Ketika mereka tidak mengimani apa yang ada dalam Al-Quran, maka ada potensi tadi yang demikian itu terjadi pada mereka. Pertanyaannya, mereka beriman tidak dengan apa yang ada dalam Al-Quran? Ya tidak. Berarti apa yang Allah ancamkan, ya pasti akan terjadi pada mereka. Ya terjadi pada mereka. Baik, kemudian di ayatnya ke-48, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Wa may yusyrik billah, dan barang siapa mempersekutukan Allah, faqad iftara, maka sungguh dia telah berbuat dosa itsman azima, dengan dosa yang besar. Faqad iftara itu artinya dia membuat kebohongan yang hasil kebohongan itu itsman azima, dosa yang besar. Baik, kenapa Allah Subhanahu wa taala munculkan ayat ini? Pembahasan tentang kesyirikan, dan Allah itu tidak mengampuni pelaku kesyirikan. Nah, ini menjadi pendahuluan sebelum membahas tentang orang-orang musyrikin Quraisy. Yang setelahnya itu dijelaskan yang mereka dikatakan oleh orang-orang Yahudi lebih lurus kok jalannya. Ya, mereka itu lebih lurus kok jalannya dibandingkan Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Tapi Allah sendiri yang mengatakan kalau mereka syirik, maka Allah tidak akan pernah mengampuni dosa mereka. Nah, apakah orang yang tidak Allah ampuni dosanya itu dikatakan lebih mulia daripada Nabi Muhammad dan para sahabat? Ya jelas yang mereka katakan itu satu kebohongan. Merasa bersalah nggak mereka? Lah tidak juga. Dan termasuk dari sisi yang lain, ya juga ancaman buat orang-orang Yahudi ketika mereka memperturutkan hawa nafsunya sehingga buat kebohongan seperti itu dan berani mengubah kitab-kitab Allah, ya maka hakikatnya mereka juga berbuat kesyirikan. Ahli kitab itu beriman atau tidak? Ahli kitab beriman atau tidak? Kan di surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik. Nah, ahli kitab itu kafir juga. Orang-orang musyrik kafir juga. Ya, kafir juga. Karena orang-orang Yahudi itu dengan mudahnya, seandainya nanti kami masuk neraka itu paling cuma beberapa hari. Lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Ya, di ayat yang lain illa ayyaman ma'dudah, tidaklah kami itu disentuh oleh neraka kecuali hanya beberapa hari. Pertanyaannya, benar nggak klaimnya orang-orang Yahudi itu yang seandainya mereka masuk neraka itu hanya beberapa hari? Ya tidak. Ya karena mereka itu kafir, ya khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Baik, jadi fenomena kesyirikan ini dosa terbesar. Ya dosa terbesar
Dan kalau kemudian sudah jatuh pada dosa kesyirikan, nah jangan pernah kemudian berharap diampuni oleh Allah. Pertanyaannya, orang yang musyrik itu bisa nggak diampuni? Nah, ketika dia bertobat di dunia dan meninggal tidak membawa dosa kesyirikan, maka insya Allah diampuni. Tapi kalau kemudian dia meninggal dengan membawa dosa syirik, ada potensi tidak diampuni oleh Allah? Tidak ada. Jadi asal orang meninggal dan bawa dosa syirik, jangan pernah berharap kemudian diampuni oleh Allah. Jaminannya satu, pasti masuk neraka dan dia kekal di dalamnya. Tapi kalau ada seseorang yang dia berbuat dosa-dosa yang lain, belum sempat tobat di dunia, pertanyaannya, apakah pasti masuk neraka? Pasti masuk neraka? Belum tentu. Belum tentu. Walaupun dia belum taubat, ulama mengatakan tahta masyiatillah, tergantung kehendak Allah. Insya'a adzabahu, jika Allah berkehendak, Allah azab dia sesuai dengan kadar dosanya. Wa insya'a ghafara lahu, dan ketika Allah berkehendak mengampuni, Allah ampuni dia. Ya, Allah ampuni dia. Ya, walaupun hukum asalnya orang yang berbuat dosa pasti disiksa, kan? Dihukum atas perbuatan dosanya. Tapi selama dosa itu bukan dosa syirik, nah itu tetap masuknya di tahta masyiatillah. Walaupun dia belum sempat bertaubat. Ya, walaupun dia belum sempat bertaubat. Tapi kalau kemudian meninggal dengan membawa dosa syirik, sudah wassalam. Ya, wassalam. Jangan pernah kemudian berharap akan mendapatkan ampunan dari Allah. Baik, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan kata duna, ma duna dzalika, apa yang di bawah itu. Berarti seolah mengisyaratkan syirik itu dosa yang paling besar. Ya, syirik itu dosa yang paling besar. Dan bahkan Nabi mengatakan ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhi oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Nomor 1 apa? Asyirku billah, menyekutukan Allah. Itu menempati urutan nomor 1. Yang kedua, was-sihru, dan sihir. Tadi malam kajian surat Al-Falaq, salah satu yang dimintai agar kita dijaga dari kejahatan mereka, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan an-naffatsat, ya, perempuan-perempuan yang banyak meniup, fil 'uqad, dalam buhul-buhul. Siapa yang dimaksud? Para penyihir, para dukun. Nah, kenapa an-naffatsat menggunakan bentuk mu'annats? Ya, karena kebanyakan pelaku sihir itu perempuan. Makanya adanya nenek sihir, nggak ada kakek sihir. Ya, adanya mak lampir, bukan pak lampir. Nah, itu hati-hati ya perempuan, karena tadi dikatakan an-naffatsat itu mu'annats, maka yang ada potensi masuk ke situ adalah perempuan. Walaupun tidak juga, kan faktanya dukun laki-laki juga banyak, penyihir laki-laki juga banyak. Tapi kenapa digunakan kata an-naffatsat? Itu kaitannya dengan nafas, jiwa. Masing-masing manusia kan punya nafas, punya jiwa. Jiwanya manusia itu dianggapnya mudzakkar atau mu'annats? Jiwa manusia itu dianggapnya mudzakkar atau mu'annats? Dianggapnya mu'annats. Apa dalilnya? Ya ayyatuhan nafsu al-mutmainnah. Nah, berarti mu'annats. Wala uqsimu
bin nafsin lawwamah mu'annats. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Berarti an-nafs itu mu'annats. Berarti jiwa-jiwa yang rusak, yang condong kepada perbuatan sihir, baik itu jiwanya laki-laki atau jiwanya perempuan. Jadi itu sebagian penjelasan ya, bahwasanya walaupun yang menggeluti ilmu sihir itu kebanyakan perempuan, tapi tidak menafikan ya dari laki-laki juga mendalami yang demikian. Baik, ala kulli hal, dosa yang kedua adalah sihir. Apa hukuman bagi pelaku sihir? Jadi hukum mati. Bahkan dalam satu pendapat fikih dikatakan tidak perlu disuruh taubat, langsung dieksekusi. Nah, makanya kalau misalkan ada TKI kemudian tersangkut masalah hukum di Saudi misalkan, kalau sudah kasusnya kasus perdukunan, nah itu berat. Ya, berat. Jadi hukumannya seperti itu. Baik, setelah sihir apa? Dan membunuh jiwa. Membunuh jiwa yang dilarang ya untuk dibunuh kecuali dengan cara yang hak. Wa qatlu nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Membunuh orang dosa besar juga. Kemudian nanti makan riba, makan harta anak yatim, kemudian lari dari medan perang, kemudian menuduh ya perempuan yang baik-baik ya sebagai seorang perzina. Nah itu as-sab' al-mubiqat, 7 dosa yang membinasakan, tapi tetap takwanya apa? Syirik. Ya, takwanya syirik. Maka asal orang itu kemudian mati dan bawa dosa syirik, sudah selesai urusan. Makanya dikatakan di dalam hadis, man laqiyallah la yusyriku bi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang nanti menghadap Allah dan dia tidak mempersekutukan Allah dengan yang lain, maka dia akan masuk surga. Walaupun bisa jadi mampir dulu ke neraka, tapi pasti masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhalal nar. Tapi barang siapa yang bertemu Allah dan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia pasti masuk neraka. Ya, asal kau dosa syirik pasti masuk neraka. Nah dulu saya ketika masih kecil itu sangat khawatir gara-gara baca ayat ini, karena mengira asal orang mengerjakan syirik tidak akan pernah diampuni. Kan tadi katakan sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni ya orang yang berbuat kesyirikan terhadapnya. Nah, maksud tidak diampuni adalah ketika dia mati tapi tidak bertaubat. Tapi kalau kemudian pernah berbuat syirik tapi kemudian bertaubat, diampuni nggak? Diampuni. Nah, pertanyaannya apa contoh berbuat syirik? Dan syirik itu kan nanti ada syirik besar, ada syirik kecil. Apa bedanya syirik besar dengan syirik kecil? Tetap namanya syirik nggak enak. Sebutkan perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Apa bedanya? Ada beberapa perbedaan. Ada bisa menyebutkan. Kalau syirik besar itu menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Tapi kalau syirik kecil, dia belum mengeluarkan pelakunya dari Islam. Apa contohnya syirik kecil? Hah? Zodiak itu kecil ya? Misalkan begini, sumpah dengan selain Allah, ya,
sumpah dengan selain Allah. Kan nanti dikatakan man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka dia telah berbuat syirik. Karena kalau kita bersumpah kan pasti menggunakan yang kita agungkan, nama yang kita agungkan. Nah, nama yang kita agungkan siapa? Allah. Ya, makanya kalau sumpah kan wallahi, kemudian billahi, tallahi. Nah, tapi kalau kemudian sumpah, ya sumpah sambar geledek. Nah, itu maksudnya apa? Ya, namun ala kulli hal itu salah satu syirik kecil begitu. Baik, tadi syirik besar mengeluarkan dari Islam, syirik kecil tidak mengeluarkan dari Islam. Kemudian syirik besar itu menghapuskan seluruh pahala, seolah terhapus. Kalau syirik kecil, ya kayak riya itu syirik kan, besar atau kecil? Kan harusnya amalan yang dikerjakan karena Allah, dia persekutukan dengan pandangan orang lain. Dia syirik kecil juga, dan termasuk asyirkul khafi, ya syirik tersembunyi. Nah, amalan yang ditempeli riya, apakah semua amalan tersebut dihapus atau yang ditempeli saja? Nah, yang ditempeli saja. Ya, karena dia syirik kecil itu hanya yang ditempeli riya itu yang dihapus. Nanti ada pembahasan begini Umahat. Ini berkaitan dengan masalah niat, berkaitan dengan masalah niat. Seseorang yang mengikut sertakan, niat karena faktor duniawi dengan niat di dalam beribadah. Contohnya misalkan seseorang itu haji tapi juga niatnya dagang. Kan orang Arab zaman dulu itu pasarnya tuh suka pindah-pindah. Nah, semakin dekat dengan musim haji itu semakin dekat dengan Mekah. Nah, sehingga kalau kemudian niatnya adalah untuk dagang, ya sekalian haji, boleh nggak? Kenapa sih kok ke sana? Ya sekalian dagang, sekalian haji. Atau kemudian amal-amal yang lain, puasa biar sehat, diet, biar kurus. Ya, kemudian sholat tahajud biar sehat. Kan katanya kalau bangun malam tuh sehat. Nah, bagaimana dengan amalan-amalan yang ditempeli dengan amalan tadi, tujuan duniawi? Bisa dikatakan yang demikian riya nggak? Enggak kan? Dia tidak riya. Kan beda. Ketika seseorang itu sholat, kemudian sholatnya itu ingin dilihat orang lain, nah itu riya. Dia sholat misalkan, tapi niat rajin sholat itu biar sekalian olahraga, biar sehat. Nah, itu menyertakan kepentingan duniawi untuk disandingkan dengan niat beribadah. Nah, itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan nggak dapat pahala sama sekali. Ya, nggak dapat pahala sama sekali dari ibadahnya. Ini bukan riya loh. Kalau riya otomatis dia yang menggugurkan pahalanya. Yang jadi khilaf tadi bukan riya tapi ditempeli kepentingan dunia. Ada yang mengatakan tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala sesuai dengan kadar niat ibadahnya. Jadi misalkan begini, puasa kalau dinilai niat ibadahnya itu 30%, 70% diet.
Berarti dapat pahalanya 30% tadi itu. Jadi pendapat pertama mengatakan sudah nggak dapat pahala sama sekali. Pendapat kedua mengatakan dapat sesuai dengan kadar niatnya. Nah, kalau Imam Al-Ghazali membagi, kalau niat ibadahnya itu lebih besar daripada niat duniawinya, dia dapat pahala. Tapi kalau niat duniawinya lebih besar daripada niat ibadahnya, nah nggak dapat pahala. Nah, ala kulli hal, pahala itu urusannya dengan Allah. Cuman kalau tadi ada orang haji, ya orang haji, niatnya tadi untuk bekerja, ya misalkan jadi petugas haji, tujuan utama jadi petugas haji. Lah sekalian sudah di sana, kalau sempat haji. Nah, itu kan ketempelan dengan tujuan duniawi. Toh seandainya kemudian tadi kita tidak membahas tentang masalah pahala, kira-kira apakah nanti dia disuruh haji lagi? Kan haji itu wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Nah, dia mampu, tapi ketika melaksanakan yang dia mampu itu ada ketempelan niatan duniawi. Nah, kira-kira apakah sudah gugur kewajiban dia? Dia sebagai seorang muslim yang mampu untuk haji sekali seumur hidup, gugur atau belum? Nah, tentu ulama mengatakan gugur. Ya, ulama mengatakan sudah gugur kewajiban dia. Sama kayak puasa Ramadan, diselipi tadi niat biar sehat tadi itu diet. Nah, tetap gugur kewajiban Ramadannya, nggak perlu qadha di waktu yang lain. Nah, tapi itu amalan duniawi, bukan riya. Nah, kalau yang riya ini, jadi dia menjadikan amalan yang ditempel itu tidak sah. Baik, kemudian kalau orang yang berbuat syirik karena dia keluar dari Islam, hukumannya apa? Boleh dibunuh. Ya, karena murtad. Ya, ini kalau pakai aturan Islam ya, bukan aturan di kita, nggak bisa kita terapkan itu. Nah, kalau pelaku syirik kecil karena dia tidak sampai keluar dari Islam, ya tidak halal untuk dibunuh. Baik, itu perbedaan yang berapa? Yang ketiga. Kemudian kalau syirik besar tadi tidak mungkin diampuni oleh Allah. Ya, kalau meninggal dan membuat dosa syirik besar tidak mungkin diampuni oleh Allah. Kalau syirik kecil masih mungkin diampuni oleh Allah. Kemudian kalau syirik besar itu kekal di neraka. Kalau syirik kecil dia tidak kekal di neraka. Tahu ceritanya seorang yang masuk neraka gara-gara lalat dan orang masuk surga gara-gara lalat. Tahu kisahnya Ummahat? Gimana kisahnya? Walaupun sebagian ulama mengatakan riwayatnya itu dhaif, ya, namun ala kulli hal itu hanya cerita. Tapi yang menjadi intinya adalah isi dari cerita itu. Ya, bukan Israiliyat, tapi sanad riwayatnya bahkan mendhaifkan. Jadi ketika ada dua orang yang melintas di satu tempat, kemudian penduduk tempat tersebut punya berhala yang siapapun kalau melintas itu wajib mempersembahkan korban. Ya, kalau tidak mau akan dibunuh oleh mereka. Nah, ada laki-laki yang pertama disuruh mempersembahkan korban dan dia tidak mau, akhirnya dibunuh. Masuk mana? Masuk surga, karena dia mempertahankan keimanannya. Kemudian temannya itu karena melihat yang pertama dibunuh, akhirnya dia mengatakan, saya nggak punya sesuatu untuk dikorbankan. Pokoknya harus berkorban walaupun seekor lalat. Nah, makanya akhirnya dia berkorban ya dengan seekor lalat, dibiarkan
Namun itu syirik besar. Kalau sudah berkorban untuk selain Allah, itu syirik besar. Jadi jangan lihat lalatnya, tapi lihat amalnya tadi itu. Nah, kemudian ketika dia meninggal, masuk neraka gara-gara persembahan lalat untuk berhala itu. Nah, begitu umat. Dan ini jangan dijadikan dalil ya. Oh, berarti boleh ya korban pakai lalat. Jadi nanti kalau panitia kurban itu membuka penerimaan hewan kurban dan penyalurannya, datang bawa lalat. Lah, buat apa lalat? Bisa buat sate, namanya sate. Padahal bukan dari lalat juga. Baik, ala kulli hal, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan kezaliman yang terbesar adalah perbuatan syirik. Perkataan siapa? Inna syirka dzulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Perkataan Luqman kepada anaknya. Nah, kira-kira ketika seseorang itu berbuat kesyirikan, kan dikatakan syirik itu kezaliman yang besar. Zalim pada siapa? Kalau kepada Allah, sisi mana kezalimannya? Ya, jadi Allah yang menciptakan dia, Allah yang memenuhi semua kebutuhan dia. Kemudian justru dia menjadikan selain Allah sebagai sembahan dia. Nah, itu kan hamba tidak tahu diri. Nah, seolah kemudian dia zalim kepada Allah. Walaupun Allah itu ya tidak akan berefek dengan kesolehan atau dosa dari hambanya. Tapi kita katakan zalim kepada Allah dalam artian dia mengalihkan haknya Allah kepada yang lain. Juga zalim kepada dirinya, karena dengan dia berbuat seperti itu, ujungnya apa? Dia menjadikan dirinya itu layak untuk kekal di dalam neraka. Yang zalim terhadap dirinya, dan kezaliman yang besar adalah syirik. Nah, wa may yusyrik billah, dan barang siapa syirik kepada Allah faqad iftara. Tahu apa iftira? Iftira, berbuat kebohongan. Nah, seolah syirik itu ya berbuat kebohongan. Siapa sih yang layak untuk diibadahi? Yang menciptakan, yang memenuhi hajat kebutuhan, dan yang lain-lain. Kalau kemudian kita jadikan selain Allah sebagai sesembahan, seolah kemudian kita buat kebohongan, ya dengan secara tidak langsung meyakini sesembahan-sesembahan itu yang menciptakan kita dan yang memenuhi hajat kebutuhan kita. Makanya syirik itu adalah suatu kebohongan. Ya, satu kebohongan yang itsman 'azima, yang dosanya itu sangat besar. Baik, kemudian yang ke-49, alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Nah, di sini terjemahannya orang Yahudi dan Nasrani, ahli kitab. Ini jadi mereka mengklaim diri mereka itu ya suci, mentazkiyah diri mereka sendiri. Makanya orang-orang Yahudi meyakini kami itu gak bakal masuk neraka. Ya, kalau masuk neraka itu cuma beberapa hari saja. Nah, kemudian orang Nasrani mungkin bisa jadi lah kami itu nggak akan masuk neraka, sudah ditebus dosanya. Ya, ditebus oleh siapa? Ya, oleh Yesus Kristus, kan gitu. Makanya nanti apa namanya? Setan itu baik atau nggak baik? Hah? Nggak baik kan? Tapi kalau kemudian misalkan nggak ada setan, Nabi Adam nggak diturunkan ke dunia. Kalau Nabi Adam nggak diturunkan di dunia, nggak ada dosa, nggak ada penebusan dosa dan yang lain-lain.
oh berarti gara-gara adanya setan tadi itu berarti ada penebusan dosa bagi orang Kristen. Berarti setan baik atau tidak baik? Ya, jadi ala kulli hal. Nah intinya urusan surga dan neraka, boleh nggak seseorang itu mengklaim? Kan hal ini juga akhirnya disalahgunakan oleh orang-orang di luar Islam atau orang-orang yang anti-Islam. Orang-orang Islam itu mengklaim dirinya sebagai pemegang kunci surga. Nah, ketika orang Islam kemudian mengklaim, ya bahwasanya ya tadi hanya orang Islam yang masuk surga, apakah kemudian orang Islam itu mentazkiyah diri mereka sendiri? Ya tidak. Orang Islam mengatakan itu karena memang Allah sampaikan ya bahwasanya yang kemudian beriman, kemudian Islam, dia masuk surga. Bukan kita kemudian mengklaim ya dengan klaim kita sendiri. Tapi kalau kemudian orang Yahudi mengatakan kami itu pasti masuk surga, ya kami pasti masuk surga. Nah dari mana klaim itu? Nah itu kan hanya dari sekedar klaim mereka tanpa ada dasar. Kan mereka mengaku sebagai hamba-hamba pilihan Allah, ya sebagai hamba-hamba pilihan Allah. Kalau seseorang itu mengaku sebagai hamba pilihan Allah, kira-kira berani nggak kemudian dia menghadap Allah? Maksudnya mati. Kan kalau dia kekasih Allah, kesayangan Allah kan berarti masuk surga. Nah hari ini siapa yang paling takut mati? Nah Yahudi. Nah jadi antara yang mereka klaim kalau mereka itu para kekasih Allah berarti nanti masuk surga, lah mati aja nggak berani kok mereka. Ya artinya kan hati nurani mereka itu tahu mereka itu salah, tapi kemudian membuat kebohongan ya untuk meyakinkan orang kalau mereka itu orang-orang yang pasti masuk surga. Nah tidak benar. Nah makanya alam tahu ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap diri mereka suci? Balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. Sebenarnya Allah yang mentazkiyah siapa yang Dia kehendaki dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Ya mereka tidak dizalimi sedikit pun. Fatil, tahu fatil? Nanti di Al-Quran itu ada nakiro, ada fatila, ada dukmir. Itu kaitannya dengan kalau orang Arab itu kan makanannya apa Tuhan? Kurma kan? Nah makanya nanti kalau biji kurma itu ada lapisan luarnya, bijinya kulit tipis. Nah itu kalau nggak salah dukmir. Kalau kemudian kalau bijinya itu kan ada yang memanjang itu, nah itu fatil. Kalau ada titiknya itu namanya nadir. Nah itu Allah gunakan untuk menunjukkan tadi Allah itu tidak mendzalimi sedikit pun hambanya walaupun seperti itu. Nah ala kulli hal, ketika kita ditanya umat Islam itu pasti masuk surga enggak? Masuk surga. Nah, apakah kita termasuk orang-orang yang mentazkiyah dirinya bahwasanya mereka adalah orang yang suci yang pasti masuk surga? Enggak. Karena kita mengatakan itu karena Allah mengatakan memang orang yang beriman akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Nah, akan jadi masalah ketika misalkan tadi orang Yahudi mengklaim mereka pasti masuk surga, orang Nasrani mengklaim mereka pasti masuk surga, tapi tidak ada landasan. Nah sehingga larangan tadi ya alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum, ini konotasinya negatif. Enggak boleh seseorang itu mentazkiyah diri mereka. Nah siapa yang berhak untuk mentazkiyah, memberikan penilaian adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan sampai kemudian akhirnya digiring hari ini sampai umat Islam itu enggak berani yakin kan masuk surga. Enggak yakin sih padahal dia Islam gitu. Ya perkara kalau kemudian dia
baik atau tidak baik itu kan urusan yang lain. Tapi dengan status keislamannya kan harusnya pede, orang Islam itu pasti masuk surga. Entah mampir atau tidak ke neraka kan itu urusan yang lain. Tapi intinya ujungnya adalah surga. Nah sampai akhirnya dia bingung. Ya surga itu ya urusan Allah. Sampai kemudian orang di luar Islam nggak berani menghukumi. Ya ujung-ujungnya kalau Allah berkehendak masukkan dia surga ya Allah masukkan, kalau berkehendak masuk neraka ya kan nggak begitu. Mungkin nggak Allah itu memasukkan orang di luar Islam ke dalam surga? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Nah, kalau ada orang mengatakan kalau Allah berkehendak ya bisa saja dia nanti masuk surga. Nah, tidak mungkin, kehendak Allah itu tidak akan. Makanya nanti ada pembahasan begini, Mahal. Ada ilmunya Allah, ada kudrahnya Allah. Ya, ada ilmunya Allah, ada kudrahnya Allah. Nah, kita bagi dulu beberapa hal itu menjadi 3. Ada namanya wajib al-wujud, wajib adanya. Ada mungkin al-wujud, mungkin adanya. Ada namanya mustahil al-wujud atau mumtani al-wujud, mustahil adanya. Mustahil adanya. Baik, ilmunya Allah itu masuk ke dalam yang mana? Masuk ke dalam ketiga-tiganya. Ilmunya Allah, misalkan begini, Allah itu punya ilmu tidak terhadap dirinya sendiri. Kan zat Allah itu zat wajib al-wujud. Allah punya ilmu nggak terhadap diri Allah sendiri? Punya. Dan bahkan yang mengenal Allah dalam arti yang sesungguhnya hanya Allah. Makanya manusia itu tidak mungkin bisa menjangkau hakikat Allah dalam arti sesungguhnya, hanya Allah yang bisa. Nah makanya Allahu Akbar. Allah itu bukan maha besar, Allah itu lebih besar. Jadi seberapapun kemudian kita membayangkan Allah itu maha besar, maka Allah lebih besar daripada yang kita bayangkan. Baik, kemudian mungkin al-wujud. Kayak misalkan adanya manusia itu mungkin al-wujud, mungkin adanya. Karena Allah berkehendak untuk mengadakan manusia dan tidak ada menjadi ada. Mungkin nggak? Mungkin. Kalau Allah berkehendak manusia nggak ada, ya mungkin juga. Nah kemudian ada namanya mustahil wujud, mustahil adanya. 2 hal dalam waktu yang bersamaan. Ya misalkan begini, fulan itu pintar dan bodoh. Mungkin nggak Allah? Ya, seseorang dihukumi dalam satu waktu pintar dan bodoh. Kalau sisinya itu yanfaq, ya bisa dipisah, pintar matematika, bodoh IPS gitu ya. Tapi kalau kemudian fulan itu pintar dan bodoh dalam ilmu matematika, mungkin ya? Masih mungkin kalau bisa dibagi perkaliannya pintar, pembagiannya enggak. Tapi kalau kemudian dalam satu hal yang sama dihukumi pintar dan bodoh, enggak mungkin. Itu mustahil. Makanya kayak seseorang itu percaya nggak kalau sekarang saya di sini ngajar, tapi saya juga ngajar di tempat yang lain. Ini pakai YouTube. Kalau itu mungkin. Tapi kalau kemudian dulu nggak ada perangkat itu, ya nggak mungkin. Jadi orang bisa ada di 2 tempat dalam waktu yang sama, itu nggak mungkin. Nah makanya kalau ada orang mengklaim sebagai wali, kemudian ada di sini, ada di tempat yang lain juga, itu mustahil. Mustahil. Karena nggak mungkin. Nah makanya kalau yang demikian bisa dilakukan, Nabi itu nggak harus gilir istri-istrinya, cukup berubah jadi banyak. Kan kalau begitu enak jadi wali kan. Jadi nikah lagi istrinya nggak tahu, karena dirinya yang lain yang ada di sana. Baik, ilmunya Allah
tadi masuk bahkan misalkan begini, mungkin nggak ada dua Tuhan di dunia ini. Kalau seandainya ada dua Tuhan, apa yang akan terjadi? Ya akan merusak alam semesta ini. Pertanyaannya kan nggak mungkin ada dua Tuhan. Kok tahu kalau seandainya ada dua Tuhan akan rusak alam semesta ini? Karena Allah yang mengatakan, ya laukana fihi ma'alihatun ilallahi la fasadata. Jika di dalam keduanya bumi dan langit itu ada Tuhan selain Allah, pasti rusak. Nah itu kan mustahil ada dua Tuhan kan, atau lebih mustahil. Tapi Allah tahu seandainya ada, pasti rusak. Berarti ilmunya Allah itu berkenan sesuatu yang dia secara kemungkinan nggak ada, tapi seandainya ada Allah tahu. Ya misalkan orang kafir itu kan pengen kembali ke dunia. Seandainya dia kembali ke dunia, mungkin nggak dia beramal soleh? Enggak. Allah kabarkan nggak mungkin beramal soleh. Nah, kan mereka ke alam dunia kembali itu kan mustahil kan? Nggak mungkin. Karena Allah sudah kabarkan orang yang sudah meninggal nggak mungkin balik. Nah, tapi seandainya pun balik, Allah tahu yang terjadi. Nah, itu maksudnya ilmu Allah itu di hal yang berkaitan dengan kemustahilan Allah itu tahu. Nah, tapi kudrahnya Allah itu hanya masuk di mungkinat saja. Misalkan begini, bisa nggak Allah itu memasukkan orang kafir ke dalam surga? Berarti nggak hebat dong Allah. Hah? Nah, kalau bisa kita juga masalah loh. Berarti nggak mengimani ayat yang. Nah, ya kudrahnya Allah itu hanya masuk di sesuatu yang mungkin saja. Dan Allah sudah mengatakan orang kafir nggak akan masuk surga. Ya sudah, berarti bukan berarti Allah nggak sanggup. Allah sanggup, tapi untuk kudrahnya Allah tidak dimasukkan di ranah itu. Karena itu sama saja kita mempertentangkan satu kudrah dengan kudrah yang lain. Misalkan begini, Allah itu bisa nggak membuat satu benda yang Allah sendiri nggak kuat nyatakan benda itu. Nah itu kan pertanyaan kudrah yang seperti itu. Nah itu berkaitan dengan kudrahnya Allah. Nah sehingga pakem-pakem inilah yang harus dipahami oleh umat Islam, orang beriman, sehingga harus pede ketika tahu aturan Allah. Orang beriman masuk surga, orang kafir masuk neraka. Kemudian ketika ditanya, misalkan nih kita jadi bintang tamu podcast. Nah kemudian pembawa acaranya, hostnya itu kafir. Kemudian nanya, kira-kira saya nanti kalau meninggal masuk surga nggak? Jawabannya apa? Kan dia kafir. Ya dalam artian ketika basa-basi jangan sampai kemudian ya kalau seandainya Anda nanti beriman ya insya Allah masuk surga. Tapi kalau nggak beriman masuk neraka. Ya disuruh pulang nggak dikasih ongkos, nggak dikasih amplop. Lah, ya nggak begitu juga gitu. Jangan sampai kemudian orang Islam itu sampai nggak bisa menghubungi itu padahal hukum Allah itu jelas. Nah, walaupun harus disampaikan dengan cara yang baik ya, sebagai satu dakwah kan. Jadi bukan Anda penghuni neraka, gitu ya, bahkan nggak begitu juga. Tapi jangan sampai kemudian tadi ya saya pun nggak bisa menyatakan diri saya pasti masuk surga. Lah itu kan bertentangan dengan iman. Ya insya Allah pasti masuk surga asal punya iman, walaupun belum tentu nggak mampir ke neraka, itu urusan yang lain. Tapi kan masalahnya itu masuk surga. Nah jadi jangan sampai kemudian semua agama itu baik. Jadi asal orang baik, kalau Allah berkehendak masuk surga ya masuk surga. Itu pembodohan gitu. Jadi tetap di sini ya alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum itu mentazkiyah dengan cara yang salah. Nah, balillahu yuzakki man yasha, tapi Allah mentazkiyah siapa yang Allah kehendaki. Nah, asal kemudian statement kita sesuai dengan apa yang Allah sampaikan, sudah.
Bukan berarti kemudian kita mentazkiyah umat Islam sebagai umat yang terbaik. Bukan kemudian mentazkiyah umat Islam pasti masuk surga. Bukan kita yang mentazkiyah siapa? Allah. Nah begitu umat. Ya sehingga kadang ada bahasa ya semoga yang demikian hanya cara menyampaikan saja, bukan menjadi satu keyakinan. Kalau jadi satu keyakinan bisa bahaya. Ya, jadi akhirnya nggak pede dengan yang baik dan yang buruk, standarnya jadi samar. Karena akhirnya semua dikembalikan kepada Allah. Ya nggak bisa begitu. Tapi kalau kemudian berkaitan dengan dosa, misalkan begini, ada orang yang berbuat syirik kemudian mati. Mungkin nggak dia masuk surga? Nggak mungkin, pasti ya. Tapi ada orang yang dosanya itu bukan syirik, tapi dosa-dosa yang lain. Mungkin nggak dia masuk surga? Mungkin. Ya karena Allah itu mengampuni dosa selain syirik. Nah artinya yang seperti ini harus kita pahami. Seandainya tadi ditanya mana yang lebih mulia? Ya misalkan tadi ada hostnya itu baik gitu ya, tapi kafir. Ya mana yang lebih baik? Orang non muslim yang baik tidak tidak mencuri, tidak merampok, ya tidak mengambil harta orang lain, dengan orang muslim tapi dia merampok, dia mencuri, dia membunuh orang lain. Mana yang lebih baik? Nah, ya sudah, kan sampaikan saja. Ya orang muslim lebih baik. Tapi kan dia membunuh. Ini non muslimnya nggak membunuh. Yang cukup dengan dosa syirik yang ada pada dia, gitu. Jadi kadang kita itu sampai kemudian untuk mencari pembenaran, gitu. Ya mencari pembenaran, jalan masuk surga kan banyak, akhirnya begitu. Ya tapi dia syirik kok gimana masuk ke surga? Nah begitu umat. Ya karena ini akhirnya nanti terjadi pada tokoh Yahudi ketika ditanyai orang musyrik tadi itu, mana yang lebih baik, kita atau Muhammad? Nah kalau dibilang Muhammad nggak mau koalisi mereka. Ya akhirnya walaupun mereka tahu yang lebih baik itu adalah Nabi Muhammad, mereka mengatakan kalian lebih baik daripada umat Islam. Nah itu seperti orang hari ini yang kemudian tadi yang mentazkiyah orang tidak sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Baik, tapi itu nanti di ayat yang ke-50 dan 51 ada sebab nuzulnya. Ya insyaallah nanti kita terangkan di pertemuan yang berikutnya. Ya jangan gara-gara kepentingan koalisi atau kepentingan yang lain, nah sampai mengorbankan yang demikian. Baik, ada pertanyaan silakan Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya di pengajian ada. Bakal ada yang bakal lupa. Oh lupa. Kenapa? Iya. Baik. Ada yang suka bau kemenyan di sini? Hah? Tahu minyak wanginya orang Arab? Tahu nggak? Yang dibakar-bakar itu yang itu hanya untuk pengharum saja. Jadi untuk orang Arab ya. Cuman kalau kita kan biasanya untuk apa? Manggil jin gitu ya. Manggil apa? Tapi kalau orang Arab itu memang tadi untuk pengharum
itu ruangan itu, mereka biasanya dibakar. Saya nggak tahu yang dibakar itu apa namanya. Masih sama kayak dupa begitu ya. Aromaterapi, iya yang dibakar begitu. Jadi bahkan ketika misalkan saya sedang ngisi pengajian dia, gitu. Nah itu bagi orang Arab biasa, karena memang tujuannya fungsinya untuk mengharum saja. Nah sehingga kalau misalkan di satu pengajian memang tujuannya untuk mengharum seperti itu ya nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian tujuannya adalah misalkan tadi dia untuk memanggil gitu ya, yang lain-lain seperti dukun menggunakan itu, nah itu yang tidak boleh. Jadi intinya amalan itu ya tadi tujuannya apa? Ya ketika secara zahir kan tidak melanggar syariat, dan secara tujuan ketika memang tujuannya tidak melanggar ya nggak ada masalah. Nah mungkin saya juga dulu awal-awal merasa oh ini apa nih asap-asap nih, gitu ya. Cuman akhirnya ketika sering berinteraksi dengan itu biasa. Jadi insya Allah nggak ada masalah dengan yang demikian. Buat arwah orang tuanya, nggak berarti itu kalau untuk yang begitu sudah nggak benar. Ya kalau kemudian dikaitkan dengan ya arwah orang yang sudah meninggal atau yang lain, buat makannya bukan, buat apanya? Nah itu kan kepercayaan di luar Islam. Dikasih makan pakai dupa yang dibakar. Lagi kita nggak demikian. Ada seandainya orang tua meninggal, bisa nggak kita memberikan manfaat buat orang tua yang sudah meninggal dengan cara apa? Kalau ngirim pahala buat orang tua bisa nggak? Baca Quran diadakan untuk orang yang sudah meninggal. Nah, ulama berbeda pendapat. Jadi nanti amal ibadah itu dibagi menjadi 3. Ada yang murni ibadah jasadiyah, ibadah yang bersifat fisik. Ada ibadah maliyah, ibadah yang bersifat harta. Ada yang gabungan jasadiyah dan maliyah, ya jasad dan harta. Baik, kalau berkaitan dengan harta, boleh nggak ketika kita itu bersedekah dengan harta kita untuk orang lain, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal? Bisa nggak? Bisa. Ya karena ada seorang sahabat yang bertanya pada Nabi, wahai Nabi, itu saya sudah meninggal, tapi dulu dia ingin sedekah. Kalau sekarang saya sedekah buat ibu, boleh nggak? Nah, sehingga kalau kaitannya dengan ibadah maliyah itu bisa dan manfaat bagi orang yang sudah meninggal. Termasuk wakaf untuk orang tua atau untuk yang lain itu kan kaitannya dengan ibadah maliyah. Nah, kalau ibadah gabungan maliyah dan jasadiyah, contohnya haji. Kan dulu ada sahabat yang mengatakan bapaknya sudah tua, nggak bisa haji. Boleh nggak membadali bapaknya haji untuk bapaknya? Boleh. Nah, makanya hari ini ada haji badal, tapi hati-hati. Ya, nggak haji, kekrek-kekrek ngirim foto kan. Nah, satu orang badali satu kampung, lah nggak bisa. Satu ya satu, dan nanti ada aturannya. Nah, orang tua kita sudah meninggal. Saatnya kita haji untuk orang tua kita sudah haji duluan nih. Berarti kan sudah gugur kewajiban haji kita. Boleh nggak kita haji untuk orang tua kita? Umroh misalkan, kita sudah umroh, kemudian umroh untuk orang tua kita, boleh nggak? Nah, kalau dia tadi gabungan antara fisik dan harta, tadi kan ada sahabat yang bertanya pada Nabi bisa. Nah, yang nanti jadi khilaf itu kalau murni ibadah jasadiyah. Misalkan baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran diadakan ke orang yang sudah meninggal, sampai enggak? Nah, itu ulama ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Tapi yang mengatakan sampai pun tetap bersyaratan. Yang pertama memang dia ikhlas. Ya, ikhlas dalam artian membaca itu karena Allah, kemudian berniat untuk menghadiahkan pahalanya untuk orang sudah meninggal. Nah, tapi kalau kemudian saya mau baca, tapi sekali baca itu satu kali khataman 1 juta.
Nah itu niatnya bukan karena Allah, sudah nggak ikhlas sejak awal. Lah, apa yang mau dikirim buat yang sudah meninggal? Seandainya pun ikut melapat yang bisa sampai. Nah makanya kan misalkan tahlilan kita tidak kemudian anti dengan yang demikian. Jadi masih memungkinkan dilakukan ketika ikut pendapat yang mengatakan sampai. Tapi yang jadi masalah kalau yang datang tahlilan itu ketika dikasih berkatnya banyak, rajin datang dia. Tapi kalau keluarga yang meninggal itu miskin, nggak datang. Nah, apakah ketika dia baca doa, kemudian baca Al-Quran, ikhlas untuk dihadiahkan kepada mayit atau untuk nyari berkat? Nah, makanya yang paling aman seandainya pun kemudian kita meyakini itu bisa dihadiahkan, sudah kita baca sendiri, hadiahkan buat orang tua. Dan seandainya pun kita nggak berniat menghadiahkan, apapun yang kita lakukan kan otomatis Allah catatkan ke orang tua kita. Nah, namun ala kulli hal, ya tadi ketika hal-hal yang dilakukan untuk orang yang sudah meninggal tidak melanggar syariat nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian sudah melanggar syariat dan nggak ada tuntunannya, ya hati-hati dengan yang demikian. Termasuk tadi, ya ngirim sedekah tapi dengan cara misalkan dibelikan kertasnya dibakar. Ini sudah dikirim, sudah ditransfer ke alam sana, gitu ya. Nah itu cara-cara di luar Islam. Nah begitu itu di pengajian ada begitunya. Ya, jadi ya hati-hati dengan yang demikian kalau memang tidak ada panduannya. Ya tapi lebih asal lagi tanya alasannya apa. Jangan-jangan tadi ada hal yang kemudian kita persepsikan yang lain tapi maksudnya yang lain. Baik, ada yang lain Muhammad? Baik, ada yang mau ditanyakan? Ya, hujan berkah insyaallah. Kalau orang Islam meninggal, nggak bisa didoakan. Kalau orang di luar Islam, yang ada adalah kita berbela-sungkawa dan mendoakan keluarga yang ditinggal. Ya, jadi boleh nggak misalkan mendoakan ya semoga keluarga yang ditinggal diberikan kesabaran, boleh kan? Tapi kalau misalkan semoga almarhum, lah kita bilang almarhum saja udah nggak boleh, karena almarhum itu doa, atau almarhumah, sedangkan dia non muslim sudah nggak boleh. Ya semoga almarhum dan almarhumah diampuni dosanya, ya nggak bisa, atau diterima amal ibadahnya, nggak bisa, dia kafir kok itu. Nah makanya ini seni, ya seni di dalam apa berinteraksi dengan orang non muslim, nggak usah nyinggung itu, perlu kita doakan tadi semoga keluarga yang ditinggal itu diberi kesabaran. Kan mereka nggak akan fokus pada terus doa untuk mayit mana, kan nggak mungkin begitu. Gitu. Nah begitu juga nggak usah nyinggung, maaf ya saya nggak bisa mendoakan mayit karena kepercayaan kami dia pasti masuk neraka, kan nggak usah begitu juga. Ya jadi tetap menjaga hubungan yang baik, tapi mana yang masih memungkinkan dimaksimalkan dan dimaksimalkan. Nah begitu apa? Ya nggak ada masalah, dalam artian kan bukan doa, itu kan bukan doa, ya, dan itu kan lebih manfaatnya kembali kepada kita, ya untuk mengingat kembali bahwasanya kita ini miliknya Allah dan semua akan kembali kepada Allah, termasuk yang kafir tadi kan kembali kepada Allah juga. Nah itu nggak ada masalah dengan yang demikian, karena bukan doa, namun ketika kemudian apa namanya di lingkungan yang mungkin tidak semua orang paham, dan justru ketika kita mengucapkan itu tuh jadi bikin orang salah paham, ya jangan juga. Jadi tidak semua yang boleh itu kemudian bisa dilakukan ketika ada potensi menjadikan kesalahpahaman. Sampai akhirnya setelah itu saja tadi ustazahnya mengucapkan innalillahi, akhirnya yang ini itu kan mendoakan Allahumma firlaha, gitu dan seterusnya, malah jadi masalah nanti kalau begitu.
Baik, ini secara umum ya kita cukupkan, nanti insya Allah kita sambung di pertemuan yang berikutnya yang masih membahas tentang orang-orang ahli kitab dan juga berkaitan dengan perbuatan dosa mereka, dan adapun nanti ayat ahkamnya itu baru agak panjang sedikit ya. Nah itu ayat ahkamnya. Baik, kita cukupkan, kita tutup dengan baca alhamdulillah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.